Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Isma'u ma qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita selalu ingatkan diri kita masing-masing. Khatib mengajak dan dengan khatib dan kita semua untuk selalu berbuat sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kita bagi manusia. Allah seru kita semua dalam bentuk perintah. Allah seru kita semua dalam bentuk larangan. Dan Allah juga gambarkan petunjuk dan isyarat-isyarat lain tentang keadaan, peristiwa yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita saat ini dan juga kehidupan kita yang akan datang. Masya Allah hadirin, tidak lain petunjuk-petunjuk Allah yang gambarkan dalam Al-Quran adalah mengarahkan kita untuk selalu berbuat menjadi hamba Allah yang melakukan aktivitas kebertakwaan dalam kehidupan kita. Aktivitas kebertakwaan seringkali disinggung oleh para khatib untuk menyadarkan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita untuk selalu mengisi waktu-waktu kita menjalankan aktivitas agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang sangat pendek di juz 30, saya kira kita sudah hafal semua. Allah gambarkan dalam surat Al-Ikhlas menjadi satu perintah yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah itulah tempat kita bergantung. Khatib yang mengajak kepada kita semua. Sudahkah kita bergantung dalam segala hal hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Bergantungnya kita kepada Allah itu bukan berarti kita sabarnya pasif, tapi kita sabarnya aktif. Tetap menjalankan kehidupan dengan keadaan yang ada saat ini, terus berupaya menciptakan solusi. Bahkan dituntut kita menjadikan aktivitas yang ada ini bernilai amal saleh. Ya tentu kembali kepada diri kita masing-masing. Mampukah kita menciptakan cara berpikir kita, persepsi kita, mempengaruhi motivasi kita untuk bergerak dalam kehidupan ini? Semua kembali kepada kita semua. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah persepsikan sama-sama, bahkan berharap COVID-19 itu sudah berakhir. Tetapi yang terjadi, yang inilah yang kita hadapi saat ini. Yang mudah-mudahan dari keikhlasan dan kesadaran kita orang-orang yang bertakwa, walaupun ada orang-orang yang berbuat negatif, itu Allah tutup dengan amal baik kita. Karena memang digambarkan dalam Al-Quran, amal-amal baik itu bisa menutup keburukan-keburukan yang ada dalam kehidupan ini.
Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai khatib dan juga sebagai dai kadang selalu berpikir, petunjuk Allah yang mana yang harus menjadi satu yang menggerakkan kita? Padahal semuanya sudah kita ketahui, semua sudah bisa kita baca. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dari apa yang sudah kita ketahui terhadap petunjuk Allah itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di surat yang kedua yang khatib baca di awal sebagai pembukaan, saya kira ini juga ayat pendek yang harus menjadi motivasi kita dalam kehidupan saat ini. Allah sampaikan dengan satu kalimat yang paling pendek pembuka ayat, wal asr, wal asri, demi masa, diartikan waktu, keadaan yang panjang yang akan terjadi. Allah gambarkan bagaimana manusia dengan menggunakan kata-kata insan. Innal insana. Kata-kata al-insan itu berawal dari kata-kata nasia, yang diartikan bahwa manusia itu sebenarnya akan luput, ada sesuatu yang lupa dalam dirinya, yang dikenal dengan istilah al-insan. Itu kita semua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kata Allah, al-insan, manusia itu berada dalam kerugian. Tapi Allah menggambarkan pengecualian dalam surat ini. Illal ladzina amanu, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang amanu, itu bentuknya fiilnya jamak, yang kita artikan mereka yang telah melakukan aktivitas keberimanan. Dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada para malaikat, dia yakin kepada rasul-rasul Allah, dia yakin kepada kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi kita. Dia yakin adanya hari akhir, yaitu hari pembalasan yang dikenal oleh kita dengan adanya peristiwa yaitu hari kiamat, dengan rentetan yaitu yaum-yaum yang nanti terjadi di akhirat. Dan dia yakin adanya qada dan qadar, ketentuan yang baik dan ketentuan buruk, yang itu juga menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang beriman itu bukan sekedar tahu, tapi dia khawtudu. Bagaimana dia berupaya melakukan. Kemudian yang ketiga, dia how to live together, dengan melakukan kemudian dia hidup berdampingan. Sehingga yang menjadi ciri kalau kita orang yang beriman, kita bisa salihun likul zaman wal makan, kita hidup di dinamika dan beraneka ragam apapun dalam kehidupan ini, itulah kita orang yang beriman. Kembali di surat Al-Asr, di samping kita telah melakukan aktivitas keberimanan, wa amilus sholihat, dan mereka juga telah melakukan amal saleh. Kata-kata saleh itu diartikan baik. Amal itu diartikan perbuatan, aktivitas kita yang bernilai baik. Baik maupun standarnya dengan petunjuk dalam Al-Quran, maupun baik yang itu ma'ruf, yang dikenal oleh kita selaku manusia. Oleh karena itu tidak ada kalau perbuatan itu baik kemudian dikatakan tidak baik, kecuali memang mereka-mereka yang membela diri. Masya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping keimanan, kemudian amal soleh, kemudian yang berikutnya yang ketiga, ini penting untuk kita lakukan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasehati
di dalam satu kebenaran dan kita saling menasehati untuk kesabaran. Bagaimana momentum ini harus menjadi sesuatu yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa susahnya kita untuk meyakinkan? Kalau memang COVID ini bisa berakhir di masjid, mari kita wujudkan. Tapi kalau memang ada hal lain yang harus kita tingkatkan, mari kita wujudkan sebagai seorang muslim. Saya berupaya dan terus betul-betul meyakinkan dengan adanya Al-Quran itu bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kita semua, termasuk COVID. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu Allah beri petunjuk, dan saya selalu diskus dengan siapapun menyampaikan ayat ini. Allah sampaikan, sesungguhnya Allah, innallaha, tidak akan merubah keadaan suatu kaum, la yughayyiru ma biqaumin, sampai mereka merubah keadaan perilaku yang ada pada diri mereka sendiri. Subhanallah hadirin, semua jawabannya sudah ada. Ya, mudah-mudahan kita semua terlibat sama-sama meningkatkan kembali kualitas kita, baik perihal keimanan, amal soleh, dan wujud-wujud yang lain, kesehatan, ekonomi, sosial, berkeluarga, termasuk diri kita sendiri. Allah sudah gambarkan semuanya, tinggal kita mempraktekkan ini sebagai bagian dari dakwah kita, agar mereka-mereka yang belum yakin terhadap Al-Quran, yang belum yakin terhadap Islam, bisa meyakini, sehingga sama-sama kepada kita mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tugas kita bersama, dan mudah-mudahan kita berdoa dari apa yang sudah kita lakukan, kesabaran yang kita tingkatkan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di khutbah yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengajak kembali kepada kita semua, mari kita jadikan diri kita untuk selalu berbuat meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, menjadikan aktivitas kita sebagai amal saleh. Yang ketiga, tidak lain, mari kita saling memberi motivasi antara satu dengan yang lain perihal kebenaran, termasuk kesabaran yang sangat dibutuhkan oleh kita. Termasuk juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bertakwa itu sifatnya pas respon dan cepat respon terhadap harta, terhadap kepedulian, terhadap perhatian. Saya jujur, ada satu sekolah yang sangat terbatas, tidak ada yang merespon sedikit pun. Saya ketuk karyawan dikit-dikit, aja kita infak setiap bulan. Saya senyum Pak. Saya hanya menyadari satu, orang yang bertakwa itu adalah di dalam harta mereka ada hak bagi dirinya dan orang lain yang meminta dan yang tidak meminta. Dituntut kita oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, kelebihan yang kita miliki bisa kita distribusikan dengan petunjuk Allah, sehingga apapun yang terjadi itu kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, orang-orang yang melakukan ketakwaan dalam kehidupan. Tidak ada yang lain Pak kecuali kami. Mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu beri kesempatan kepada kita dan Allah bimbing kita menjadi hamba Allah yang terbaik,
dan kita dimudahkan menjadikan petunjuk Allah sebagai petunjuk kita dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan saudara-saudara kami yang beriman, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, ketika menghadapi yaumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan fadilah-Mu dalam kehidupan kami, ya Allah. Karena kami tahu tanpa rahmat dan fadilah-Mu kami tidak akan menjadi orang yang beruntung. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah petunjuk-Mu, ya Allah, dalam setiap urusan dan langkah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri, anak-anak kami penyejuk bagi hati kami. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami semua sebagai orang-orang yang saleh dan salehah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari segala malapetaka, wabah, bencana, tentu dengan api neraka, ya Allah. Hindarkanlah kami dari siksa-Mu, ya Allah, dan berikanlah kami tempat yang terbaik yaitu surga-Mu, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ijabahlah permohonan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah.